Selamat mendengarkan. Kenapa dia semakin cantik di mataku? Ayolah Zean. Kenapa kau jadi gila hanya karena kulit pangsit ini? Itu adalah julukan Zian pada sekretarisnya yang kerap kali memesan makanan semacam itu di kantor. Iya, meski dia persis batang pohon dan seakan menutup mata dengan karyawannya. Di beberapa kesempatan Zian memperhatikan Sheila, meski tidak sengaja. Iya, kok bisa telat? Aku belum masak. Terus ini Senin, bisa-bisanya aku lupa. Sheila panik dan segera turun dari tempat tidurnya. Pria itu jelas saja terkejut melihat istrinya persis dikejar jin tersebut. Dia kenapa? Tanya Zian dalam benaknya, mungkin karena dia tidak pernah merasakan ketakutan yang dialami Sheila hingga bingung sendiri. Tidak ada satu detik pun Zian mengalihkan pandangan dari istrinya. Langkah cepatnya membuka lemari dan menyiapkan pakaian kerja, membuktikan jika dia memang wanita yang cekatan. Semua sudah rapi, dan dia hanya perlu menentukan pilihan. Dari gelagatnya, tampak jelas Sheila tergesa-gesa. Wanita itu yang berlari, tapi Zian yang lelah melihatnya. Dari kejauhan, Zian dapat melihat pakaiannya kemarin sudah rapi di lemari Sheila. Lagi dan lagi, hanya karena satu set pakaian kerjanya rapi oleh sang istri, hati Zian berdesir. Seakan tiada hentinya, Sheila membuat pria itu melemah dengan apa yang dilakukan. Padahal Sheila tidak memanjakannya bak istri pelampiasan. Sekalipun memang Zian butuh pelepasan, tapi yang membuat Zian terenyuh adalah hal-hal kecil semacam itu. Zian, kenapa cuma bengong? Tanya Sheila kemudian setelah dia menyadari hanya sibuk sendiri. Sementara Zian masih duduk manis di tempat tidur. Lalu aku harus apa? Mandi dong, kita bisa telat. Belum sarapannya. Terus nanti jalanan macet gimana? Jarak dari sini ke kantor lumayan. Aku tidak mau ya gajiku dipotong lagi bulan ini. Ucapnya serius tapi terdengar lucu di telinga Zian. Istrinya menyinggung masalah potong gaji. Tampak jelas kekesalannya karena hal itu. Baru kali ini ada karyawan yang berani protes tepat di depan wajahnya. Tanpa sadar Zian terkekeh. Dan itu pertama kalinya Sheila mendengar gelak tawanya. Kenapa ketawa? Aneh, aku presidir MN Group. Sejak kapan takut telat? Ungkap Zian masih dengan gelak tawanya. Bahkan kini pipi pria itu kemerahan akibat ulah istrinya. Itu kamu, lalu aku bagaimana? Dia berdecak dan mempertanyakan hal itu tanpa menatap Zian. Sejak kejadian itu, Sheila benar-benar kesal tak terkira jika membahas pekerjaannya. Kamu itu istri presidirnya, masih tanya. Lihatlah, padahal tadi dia terkekeh dan wajahnya menggemaskan. Bisa-bisanya dia menjawab sekenanya dan membuat Sheila bingung harus senang atau tetap kesal. Tidak Sheila, jangan hanya karena itu terbawa perasaan. Sheila mengabaikan ucapan Zian. Dia berlalu keluar dan membersihkan tubuhnya. Pria itu masih saja menganggap istrinya terlampau lucu. Hingga dia yang kini sendirian di kamar berinisiatif merapikan tempat tidur. Mungkin ini hal yang akan membuat Sheila terkejut. Akan tetapi memang sejak dahulu Zian terbiasa. Bahkan sedari remaja, dia memang berbanding terbalik dengan Zian, saudara kembarnya. Mereka terlahir sama, cara Michael mendidiknya juga sama. Akan tetapi memasuki usia remaja, perbedaan antara mereka kian terlihat. Zian yang lebih pendiam dan tidak banyak ulah selalu menjadi kebanggaan keluarga Megantara dengan seluruh prestasi yang dia dapatkan, baik akademik maupun non-akademik. Sementara Zian, pria itu tampaknya hanya mengambil tabiat buruk sang papa yang sejak dahulu Kanaya takutkan. Sejak SMA, Zian kerap kali menanggung beban penderitaan akibat saudaranya itu. Bahkan Zian harus menggantikan Zian ketika ujian sekolah di sisa waktu setelah dia selesai dengan soalnya. Terdengar mustahil, tapi untuk seseorang dengan kecerdasan seperti Zian, jelas saja akan mampu menyelesaikan soal-soal semacam itu. Dia begitu menyayangi Zian, hingga dalam waktu yang telah ditentukan, dia harus mengerjakan 2 soal, dan keduanya akan bertemu di toilet untuk berganti seragam sekolahnya. Jika mengingat itu, Zian kembali mengutuk Zian sebagai beban hidupnya. Akan tetapi nalurinya sebagai saudara hingga saat ini, dia benar-benar merindukan Zian. Walau tidak ada ungkapan, keduanya berpisah cukup lama. Tepatnya 2 minggu sebelum pernikahan ditentukan, Zian kabur dan memutuskan keluar dari keluarga Megantara karena dia merasa terkekang hidup dalam penjara konglomerat itu.
Sialan, kenapa aku mengingat cecunguk itu? Terlalu dalam Zian mengingat Sean. Tanpa dia sadari, sang istri kini sudah masuk ke kamar dengan handuk yang membalut tubuh seksinya. Rambutnya yang terbungkus handuk kecil memperlihatkan dengan jelas bagian punggung mulusnya. Mata Zian terpikat dan jiwanya mulai menggila. Tolonglah, ini masih pagi. Ayolah, ini masih pagi. Tidakkah Sheila ketahui kebiasaan kaum pria di pagi hari? Zian berusaha menyembunyikannya seraya menggigit bibir. Tidak lucu juga sampai Sheila mengetahui sesuatu mulai terbangun dari tidurnya kalau wanita itu memasuki kamar. Wah, rajin ternyata. Makasih loh. Makasih untuk apa? Tanya Zian gugup dan menutupi bagian bawah perutnya dengan telapak tangan. Ingin sekali dia mengutuk istrinya yang sengaja mendekat hingga aroma khas tubuh Sheila membius indera penciuman Zian. Ini rapi banget. Puji Sheila bertepuk tangan dan seakan lupa siapa pria yang ada di hadapannya. Senyum Sheila yang mengembang membuat Zian berpikir, apa mungkin wanita ini tengah menggodanya? Masalah kecil. Aku sudah terbiasa melakukannya. Ucap Zian kemudian dan membuat mata Sheila membulat sempurna. Apa? Mau mengejekku lagi? Tidak selamanya hal semacam ini jadi tugas istri. Suami juga sah-sah saja. Dia khawatir dianggap banci. Sungguh, Zian memang paling anti diremehkan. Ini dan itu oleh siapapun. Siapa yang mengejek? Aku tadi bilang makasih, jangan salah paham. Pikirannya negatif terus. Lebih menyebalkan lagi, wanita itu menggigit bibirnya hingga Zian tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Zian yang sejak tadi memang sudah setengah waras, sontak menarik pinggang Sheila hingga keduanya tidak lagi berjarak. Tidak Sheila berteguh tak karuan. Pemandangan semacam ini membuat jiwanya porak-poranda. Sengaja menggodaku. Tanya Zian dengan suara beratnya. Sejak tadi dia sudah hampir gila rasanya. Goda? Siapa yang menggoda? Aku Belum selesai Sheila berkata, Zian kini membuatnya terampas di atas tempat tidur. Hanya dengan balutan handuk, mata Zian masih tak berkedip, menatap wajah sang istri yang tampak panik di bawahnya. Mau apa? Dia tengah dicekam bencana. Bisa-bisanya tertawa, pikir Zian. Menurutmu apa? Rutinitas pengantin baru biasanya apa? Tanya Zian mulai mengarah ke arah yang iya. Tanpa Zian jelaskan, Sheila sangat paham makna tatapan itu. Tatapan penuh damba, namun seakan ditahan lantaran tertutup gengsinya. Seperti orang pada umumnya, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu sama Minggu di rumah. Hidup manusia gitu-gitu aja kan? Lihatlah. Dia cari mati dengan jawabannya membuat Zian kesal. Sepertinya sang istri memang tengah menguji kesabaran Zian. Pria itu tidak lagi bisa menahan diri hingga dia melumat bibir sang istri agar dia mengucapkan kalimat yang membuat Zian menyesali pertanyaannya. Begitu lembut dia lakukan. Zian bukan penjelajah, hanya Sheila yang pernah dia perlakukan begini. Walau dia punya istri sebelumnya, tetap saja Natalia enggan melayani Zian sepenuhnya. Meski demikian, kemampuan Zian membuat wanita luluh jelas tidak perlu diragukan. Meski Sheila belum bisa membalas gigitan kecil dan gerakan lidah yang beraksi di sana, Zian sama sekali tidak masalah. Pria itu tidak akan berhenti selagi dia ingin, hingga dia baru tersadar napas istrinya hampir habis, kala Sheila mendorong dadanya. Wanita itu terengah-engah. Dia ingin marah pada Zian yang semena-mena. Matanya menatap kesal Zian. Pria itu hanya tersenyum tipis, kemudian mengusap bibir istrinya yang tampak basah dengan jemarinya. Maaf, aku tidak sengaja. Ucapnya kemudian lantaran mengerti jika saat ini Sheila tengah kesal padanya. Masih dengan posisi yang sama, handuk Sheila sudah melorot dan hampir memperlihatkan seluruh tubuhnya. Pagi ini berakhir sudah. Tampaknya Zian sengaja membuat Sheila terlambat. Tanpa keraguan, tangan pria itu menusuk ke dalam handuknya dan mengusap pinggang Sheila hingga membuat sang istri menggigit bibir bawahnya. Boleh? Tanya Zian lembut. Dia menatap mata Sheila begitu lekat. Dia meminta izin meski wanita itu adalah miliknya. Tetap saja dia tidak ingin bertindak semaunya. Sadar betul jika menolak suami adalah dosa, Sheila mengangguk meski dia sadar resikonya jelas harus mandi lagi setelah ini. Akan tetapi, tubuhnya juga menginginkan sentuhan itu, hingga dia tidak ragu menerima Zian pagi ini. Mendapat izin resmi dari pemilik tubuh itu, Zian lantas menghujaninya dengan kecupan. Leher dan dadanya jadi sasaran. Akan tetapi, pria itu masih mampu berpikir, hingga dia tidak meninggalkan tanda kepemilikan di tempat yang dikhawatirkan
mengundang fitnah untuk Sheila. Maaf, aku egois. Salah sendiri mandi lebih dulu. Bersambung.